Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau langsung aja nih gali pertanyaan penting dari sumber yang Anda kasih. Gimana sih persisnya Al-Quran itu dijaga sepanjang sejarah? Iya, sering ada anggapan berubah gitu ya. Nah, itu dia. Jadi, misi kita sekarang membedah prosesnya. Proses kodifikasi dan pemeliharaan yang, ternyata telitu banget. Kita bedain ya antara perubahan isi yang ditolak dalam Islam, kan ada jaminan di surah Al-Hijr ayat 9, sama perkembangan standarisasi teksnya. Betul sekali. Dan menariknya, dari awal itu udah ada sistem ganda. Iya, ini yang seru dari sumbernya. Hafalan yang kuat plus pencatatan fisik juga. Jadi bukan cuma salah satu. Persis, keduanya jalan bareng. Fokusnya memang di pelestarian wahyu, bukan mengubah isinya. Coba kita mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW ya, sekitar 622 sampai 632 Masehi. Oke. Seperti Anda tahu, Al-Quran itu turunnya kan nggak sekaligus, tapi bertahap, tanzil, selama 23 tahun. Seringnya, ia sebagai respons terhadap situasi saat itu. Nah, metode ganda tadi langsung jalan. Al-jam'u fi al-sudur, hafalan di dada. Itu jadi andalan utama. Orang Arab kan terkenal kuat hafalannya ya. Jadi, para hafiz ini penjaga utamanya. Oke, itu hafalan. Terus yang satu lagi? Yang satu lagi, al-jam'u fi al-sutur, pencatatan tertulis. Ada penulis wahyu khusus, kayak Zaid bin Sabit, yang bakal sering kita sebut namanya nanti. Dicatatnya di mana tuh? Sumbernya bilang di media sederhana ya? Betul, pelepah korma, tulang, batu pipi, apa aja yang ada saat itu. Jadi catatannya ada, tapi yang masih nyebar di mana-mana. Terus gimana mereka jaga biar nggak kecampur sama hal lain? Misalnya, omongan Nabi yang bukan wahyu. Nah, itu bagus pertanyaannya. Sumber Anda kan menyebutkan Nabi secara eksplisit melarang pencatatan hadis disatukan dengan Al-Quran. Oh iya betul. Biar nggak bingung ya. Semacam quality control awal gitu ya. Tepat. Itu nunjukin kesadaran pentingnya menjaga kemurnian wahyu sejak dini. Nabi juga rutin ngecek hafalan para sahabat kok. Oke. Nah terus situasinya berubah kan pas Nabi wafat. Masuk ke era Khalifah Abu Bakar. Iya, periode 632 sampai 634 Masehi. Pemicu besarnya itu Perang Yamamah. Banyak banget hafiz yang gugur, sekitar 70 orang. Wah, banyak ya? Banget. Nah, Umar bin Khattab khawatir nih, jangan-jangan sebagian Al-Quran hilang kalau para penghafalnya terus berkurang. Jadi, beliau usul ke Abu Bakar. Usul buat apa? Buat ngumpulin semua catatan Al-Quran jadi satu bundal utuh, satu mushaf. Tapi katanya Abu Bakar sempat ragu ya. Soalnya Nabi sendiri nggak pernah perintahin bikin buku gitu. Awalnya iya, tapi karena situasinya mendesak, akhirnya beliau setuju. Disinilah Zaid bin Sabit berperan besar lagi. Nah, Zaid lagi. Gimana prosesnya dia ngumpulinnya? Katanya ketat banget ya. Super ketat. Ini bukan cuma ngumpulin kertas terus dijilid. Zaid itu bikin syarat, setiap ayat yang mau dimasukin harus ada bukti tertulisnya dan harus dikonfirmasi sama minimal 2 saksi yang hafal dan dengar langsung dari Nabi. Wow, jadi ada verifikasi silang ya, antara tulisan sama hafalan. Persis. Ini nunjukin tingkat kehati-hatian dan bisa dibilang kritik tekstual yang luar biasa di zaman itu. Hasilnya ya kompilasi pertama yang lengkap, Mushaf Abu Bakar, disimpan Abu Bakar, terus Umar, terus putrinya Umar, Hafsah. Oke, jadi udah ada satu mushaf induk, terus lompat beberapa dekade ke masa Khalifah Utsman bin Affan, sekitar 644 sampai 656 M. Kok ada masalah lagi? Nah ini karena wilayah Islam makin luas, sampai ke Syam, Irak, orang-orang di daerah baru ini kan punya dialek beda-beda. Terus, jadi masalah gimana? Mulai muncul perbedaan cara baca Al-Quran, qiraat. Sumber Anda nyebut laporan dari Hudzaifah bin al-Yaman. Dia lihat orang di Syam dan Irak sampai berselisih gara-gara cara baca ini. Wah, bisa bahaya ya kalau dibiarin. Gimana Utsman nanganinnya? Utsman sadar ini bisa memecah belah. Walaupun sebenarnya variasi bacaan itu awalnya diizinkan Nabi lewat konsep sab'ah ahruf, 7 huruf atau dialek, biar gampang buat berbagai suku. Oh, jadi memang ada izin awalnya? Iya, untuk kemudahan. Tapi melihat potensi konflik, Utsman ambil langkah standarisasi tulisan. Beliau bentuk tim lagi, Zaid lagi-lagi tokoh kuncinya. Tugasnya ngapain tim ini? Menyalin Mushaf Abu Bakar tadi jadi beberapa salinan standar. Ini yang dikenal Mushaf Utsmani. Terus salinan ini dikirim ke pusat-pusat wilayah Islam. Ada instruksi khusus nggak pas nyalin? Ada. Penulisannya harus mengikuti dialek Quraisy. Kenapa? Karena mayoritas Al-Quran turun dalam dialek itu. Terus, ada langkah yang agak kontroversial ya, soal mushaf lain. Iya,
Utsman memerintahkan mushaf-mushaf yang nggak standar, yang mungkin ditulis pribadi atau beda susunannya, untuk dibakar atau dimusnahkan. Itu kedengarannya drastis banget memang. Hemen, tapi tujuannya, seperti dijelaskan sumber Anda, itu buat menyatukan umat di atas satu standar tulisan, ras musmani namanya. Biar nggak ada lagi perselisihan soal teks. Jadi kuncinya, ini standarisasi tulisan, bukan mengubah isi. Oke, penting nih. Standarisasi tulisan, bukan isi. Terus gimana nasib kiroat atau cara baca yang beda-beda tadi? Hilang semua? Nggak juga, justru standarisasi Utsmani ini dirancang untuk bisa mengakomodasi variasi bacaan yang sah kiraat dalam satu kerangka tulisan yang sama. Tulisan Arab waktu itu kan belum ada titik dan harokat seperti sekarang. Oke. Jadi fleksibel gitu ya tulisannya? Betul, dan penting banget dipahami, kiroat yang sah ini bukan korupsi teks atau kesalahan. Itu memang variasi pengucapan yang diakuri, akarnya ya dari izin sab'a ahruf tadi. Tapi nggak sembarang variasi boleh kan? Tentu nggak, ada syaratnya. Kiroat yang diakui itu harus punya sanad, rantai periwayatannya kuat sampai ke Nabi, harus sesuai dengan rasmo Utsmani, dan nggak boleh nabrak kaidah tata bahasa Arab. Jadi kalau ada yang bilang, kiroat ini bukti teks Al-Quran nggak jelas atau berubah-ubah? Nah, pandangan itu menurut sumber Anda seringkali kurang mempertimbangkan satu hal penting dalam tradisi Islam, kekuatan hafalan dan transmisi lisan yang mutawatir. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan oleh begitu banyak orang di setiap generasi. Saking banyaknya, mustahil mereka semua sepakat untuk bohong atau salah bareng-bareng. Jadi teks Al-Quran itu nggak cuma dijaga lewat tulisan, tapi juga lewat hafalan massal yang terjaga ini. Oke, jadi kiroat itu justru bukti kekayaan bahasa dan kemudahan dari Allah ya, bukan kecacatan. Bisa dibilang begitu, menunjukkan fleksibilitas wahyu itu sendiri. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan awal Anda tadi, sejarah Al-Quran itu bukan cerita tentang perubahan isi, Melainkan, sebuah perkembangan yang super hati-hati. Ada proses pengumpulan, verifikasi ketat, terus standarisasi tulisan. Semuanya demi menjaga keaslian teks ilahi itu. Ada lapis-lapis pengamanannya. hafalan massal tadi? Betul, terus pencatatan awal, verifikasi zaman Abu Bakar yang detail itu, sampai standarisasi zaman Utsman untuk persatuan. Jadi poin penting buat Anda yang menyimak, upaya pemeliharaan ini nunjukin komitmen dan dedikasi yang luar biasa ya dari umat muslim awal. Metodenya sistematis, teliti, jauh dari kesan sembarangan. Iya, dan keberadaan qiraat itu kalau kita lihat dari perspektif ini, justru jadi bagian dari kekayaan dan kemudahan wahyu itu sendiri. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran terakhir. Mungkin ini ya, kalau kita renungkan usaha manusia yang begitu teliti, sistematis, dalam menjaga teks ini, yang jalan bareng sama keyakinan akan jaminan pemeliharaan dari Tuhan, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil soal hubungan antara iman, ikhtiar atau usaha keras manusia, dan pelestarian warisan suci dalam sejarah? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.